Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya, apa yang terjadi setelah seseorang meninggalkan segalanya demi Tuhan? Ketika kekuasaan ditanggalkan, apakah ujian benar-benar berakhir? Atau justru baru dimulai? Di episode ini, kita akan menelusuri jejak Sunan Tembayat bukan sebagai bangsawan, bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai ulama yang diuji oleh kesunyian, keteguhan, dan pengabdian tanpa pamrih. Sebuah perjalanan yang tidak banyak dicatat sejarah, namun hidup dalam ingatan masyarakat Jawa. Di tanah Jawa yang kala itu masih dipenuhi gema kebesaran kerajaan, hiduplah seorang bangsawan bernama Pangeran Mangkubumi. Ia adalah keturunan darah biru, terlahir di tengah kemewahan, kekuasaan, dan kehormatan dunia. Namanya disegani, perintahnya ditaati, dan hartanya melimpah. Namun di balik gemerlap istana, batin Pangeran Mangkubumi menyimpan kegelisahan yang tak terucap. Ia menyaksikan bagaimana kekuasaan seringkali menjauhkan manusia dari rasa welas asih, rakyat kecil memikul beban berat, sementara para bangsawan tenggelam dalam kemegahan. Di sanalah muncul pertanyaan besar dalam dirinya, untuk apa kekuasaan jika tidak mendekatkan manusia kepada Tuhan? Pencarian batin itu akhirnya menuntunnya pada sosok yang kelak mengubah seluruh arah hidupnya, yaitu bertemunya pada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal bukan hanya sebagai ulama, tetapi sebagai guru kehidupan. Dakwahnya lembut, membumi, dan menyentuh hati siapapun yang datang dengan niat tulus. Ketika Pangeran Mangkubumi datang berguru, ia tidak disambut sebagai bangsawan, melainkan sebagai manusia biasa yang sedang mencari jalan pulang. Sunan Kalijaga tidak langsung mengajarkan kitab dan hukum, ia terlebih dahulu mengajarkan makna laku, tentang melepaskan diri dari kesombongan, tentang menundukkan ego, dan tentang keikhlasan menerima kehendak Allah dari gurunya itu. Pangeran Mangkubumi belajar bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada gelar, melainkan pada hati yang bersih. Namun pelajaran terbesar datang bukan dari kata-kata, melainkan dari peristiwa. Suatu hari, dalam sebuah perjalanan spiritual menuju Tembayat, Pangeran Mangkubumi membawa harta dan perhiasan sebagai bekal. Ia berniat menggunakannya untuk beramal. Tetapi dalam perjalanan, Sunan Kalijaga memerintahkan agar seluruh harta itu dibagikan kepada fakir miskin tanpa ragu. Sang pangeran menuruti perintah gurunya, hingga akhirnya ia benar-benar berjalan tanpa bekal apapun. Di titik itulah, ego bangsawan runtuh. Tidak ada lagi Pangeran Mangkubumi, yang tersisa hanyalah seorang hamba yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Setelah peristiwa itu, ia memilih meninggalkan dunia kebangsawanan. Ia menanggalkan gelar, kekuasaan, dan kemewahan. Sejak saat itu, ia dikenal dengan nama Ki Ageng Pandanaran, seorang santri sejati dalam jalan Sunan Kalijaga. Di bawah bimbingan gurunya, Ki Ageng Pandanaran menjalani hidup asketis. Ia mendalami ilmu agama, memperbaiki akhlak, dan menyebarkan Islam dengan keteladanan, bukan paksaan. Dakwahnya sederhana, tetapi kuat, mengajarkan kejujuran, kesederhanaan, dan kepedulian sosial. Perjalanan spiritualnya berakhir di Tembayat, sebuah wilayah yang kelak menjadi pusat dakwah dan spiritualitas Islam di Jawa. Di sanalah Ki Ageng Pandanaran dikenal sebagai Sunan Tembayat, bukan karena kekuasaan, melainkan karena kedalaman ilmunya dan keluhuran akhlaknya. Ia menjadi simbol bahwa perubahan sejati selalu dimulai dari keberanian untuk melepaskan ego, melepaskan dunia, dan melepaskan diri dari belenggu nafsu. Dari seorang bangsawan istana, ia menjelma menjadi cahaya bagi masyarakat.
Kisah Sunan Tembayat mengajarkan bahwa jalan menuju Tuhan tidak selalu dimulai dari kekurangan, tetapi seringkali dari keberanian meninggalkan kelebihan, bahwa kemuliaan bukan diwariskan oleh darah bangsawan, melainkan dibangun oleh ketundukan hati. Keputusan itu tidak lahir dalam satu malam, ia tumbuh perlahan, seperti benih yang disiram oleh perenungan dan laku batin. Setelah melalui perjalanan spiritual bersama Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pandanaran semakin menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan bukan lagi tempatnya berpijak. Setiap kali mengingat masa lalunya sebagai bangsawan, hatinya terasa jauh dari ketenangan yang kini ia rasakan. Maka pada suatu waktu yang sunyi, ia mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya, meninggalkan seluruh jabatan duniawi yang pernah melekat padanya. Tidak ada upacara, tidak ada pengumuman besar. Ia memilih pergi dengan tenang, seolah ingin mengajarkan bahwa keikhlasan tidak membutuhkan sorotan. Langkah itu mengundang keheranan banyak orang. Mereka yang mengenalnya sebagai tokoh terpandang sulit memahami mengapa seseorang rela menukar kuasa dengan kesederhanaan. Namun bagi Ki Ageng Pandanaran, justru disitulah kemerdekaan sejati dimulai. Ia tidak lagi terikat oleh perintah istana, tidak pula dibatasi oleh kepentingan dunia. Sejak saat itu, hidupnya sepenuhnya diabdikan untuk satu tujuan, menyebarkan ajaran Islam dengan keteladanan akhlak. Ia memilih berjalan kaki dari satu wilayah ke wilayah lain, menyusuri desa-desa, menyapa rakyat kecil, dan duduk sejajar dengan mereka yang selama ini terpinggirkan. Dakwahnya tidak berisi ancaman atau paksaan. Ia berbicara dengan bahasa kehidupan, tentang kejujuran dalam berdagang, tentang adab dalam bertetangga, dan tentang pentingnya menyucikan hati sebelum menuntut hak. Ki Ageng Pandanaran memahami betul bahwa masyarakat Jawa saat itu memiliki tradisi dan kebudayaan yang kuat. Maka ia tidak datang untuk menghapus, melainkan menyelaraskan. Nilai-nilai Islam disampaikan melalui kebiasaan, melalui contoh nyata, dan melalui perilaku sehari-hari. Dengan cara itu, pelajaran agama diterima sebagai cahaya, bukan sebagai tekanan. Di Tembayat, ia menetap dan menjadikan wilayah itu sebagai pusat pembinaan spiritual. Perlahan, tempat tersebut berkembang menjadi ruang berkumpul para pencari ilmu dan ketenangan. Mereka datang bukan karena paksaan, melainkan karena keteladanan yang terpancar dari pribadi sang guru. Dalam kesehariannya, Sunan Tembayat hidup sederhana, makan secukupnya, berpakaian apa adanya, dan menolak segala bentuk penghormatan berlebihan. Baginya, semakin seseorang dikenal, semakin besar pula tanggung jawab untuk merendahkan hati. Ia ingin dikenal bukan karena masa lalunya, tetapi karena manfaatnya bagi sesama. Dalam dakwahnya, ia sering menekankan satu hal, bahwa Islam bukan sekadar bacaan lisan, melainkan perbuatan nyata. Ia mengajarkan bahwa salat harus melahirkan kejujuran, dan zikir harus melahirkan kepedulian. Agama, menurutnya, harus membuat manusia menjadi lebih manusiawi. Banyak murid yang kemudian mengikuti jejaknya, bukan hanya belajar ilmu agama, tetapi juga belajar tentang keberanian meninggalkan hawa nafsu. Ki Ageng Pandanaran tidak pernah memerintah, ia hanya memberi contoh, dan justru karena itulah ajarannya mengakar kuat. Nama itu tidak lahir dari pengakuan pribadi, apalagi penobatan diri. Sunan Tembayat adalah sebutan yang tumbuh dari lisan masyarakat, mengalir dari pengalaman mereka yang menyaksikan perubahan seorang manusia secara utuh, bukan perubahan rupa, melainkan perubahan arah hidup. Di mata penduduk sekitar, Ki Ageng Pandanaran bukan lagi sosok yang pernah duduk di lingkaran kekuasaan. Ia hadir sebagai peneduh,
Ketika orang-orang datang dengan kegelisahan, ia menyambut tanpa jarak. Ketika mereka datang dengan pertanyaan, ia menjawab dengan kebijaksanaan yang menenangkan. Dari situlah gelar Sunan melekat, bukan karena status, tetapi karena peran. Tembayat pun berubah menjadi penanda, bukan sekadar tempat, melainkan ruang transformasi. Di wilayah itulah ajaran-ajaran tentang kesadaran diri, ketundukan kepada Tuhan, dan keikhlasan beramal disemaikan. Setiap langkah Sunan Tembayat mengajarkan bahwa perjalanan spiritual tidak selalu dimulai dari kekurangan, tetapi seringkali dari keberanian menanggalkan kelebihan. Masyarakat melihat sendiri bagaimana seorang yang dahulu memiliki pengaruh duniawi kini memilih hidup dalam kesederhanaan. Tidak ada singgasana, tidak ada pengawal, yang ada hanyalah kehadiran yang menenteramkan. Dari sana, Sunan Tembayat menjadi simbol perubahan batin, bahwa siapapun, dari latar apapun, memiliki kesempatan untuk kembali pada jalan pengabdian. Dalam setiap pertemuan, ia jarang berbicara panjang. Sunan Tembayat lebih memilih diam yang bermakna, diam yang mengajak orang merenung, bukan takut. Ia memahami bahwa tidak semua kebenaran harus diucapkan, sebagian harus dicontohkan. Ketika ia membantu tanpa pamrih, saat itulah dakwah berjalan. Ketika ia memaafkan, saat itulah ajaran hidup. Banyak orang datang bukan untuk mencari keajaiban, melainkan untuk belajar tentang keteguhan hati dari Sunan Tembayat. Mereka melihat bahwa meninggalkan jabatan bukanlah kehancuran, melainkan pembebasan. Bahwa ketika seorang pejabat menanggalkan kekuasaannya demi nilai kebenaran, ia sedang memasuki derajat kemuliaan yang berbeda. Perlahan, kisah hidupnya menjadi rujukan, bukan sebagai cerita tentang masa lalu, melainkan sebagai cermin masa depan. Ia menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan spiritualitas dari kehidupan sosial, justru di sanalah kekuatannya, membumi tanpa kehilangan arah ilahi. Para murid yang belajar kepadanya tidak diajarkan untuk menjadi terkenal, mereka diajak menjadi bermanfaat. Sunan Tembayat menanamkan satu prinsip, ilmu yang tidak melahirkan kerendahan hati hanyalah beban, bukan cahaya. Karena itu, dakwah yang ia wariskan bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab. Sebagai ulama, ia tidak menghapus masa lalunya, ia menata ulang maknanya. Pengalaman sebagai pejabat menjadi pelajaran berharga tentang rapuhnya kekuasaan dunia. Dari sana, ia mampu membimbing orang-orang yang masih terjebak dalam ambisi, bukan dengan kecaman, melainkan dengan pemahaman. Masyarakat kemudian mengenangnya bukan sebagai mantan bangsawan, tetapi sebagai penjaga nilai. Sunan Tembayat menjadi bukti hidup bahwa jalan spiritual tidak menolak dunia, melainkan menempatkannya pada posisi yang semestinya. Dunia bukan tujuan, tetapi sarana. Hingga akhir hayatnya, warisan terbesarnya bukan bangunan megah atau kekuasaan luas, melainkan kesadaran kolektif bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri, dari seorang pejabat menjadi ulama, dari kekuasaan menuju pengabdian. Dan di sanalah makna Sunan Tembayat hidup abadi, sebagai simbol bahwa siapapun yang berani berubah demi kebenaran, sedang menapaki kemuliaan yang hakiki. Di akhir perjalanan Sunan Tembayat, kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa tinggi jabatan yang pernah kita miliki, melainkan seberapa dalam kita mampu menundukkan hati. Ia telah membuktikan bahwa meninggalkan dunia bukanlah tanda kekalahan, tetapi keberanian untuk memilih jalan yang lebih bermakna. Dari seorang pejabat menuju ulama, dari kekuasaan menuju pengabdian, Sunan Tembayat mengajarkan bahwa perubahan sejati selalu
dimulai dari dalam diri, bahwa ketika manusia berani mengikhlaskan apa yang dicintainya demi nilai kebenaran, disitulah cahaya hidup perlahan menyala. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi cerita, tetapi juga pengingat bahwa setiap kita memiliki kesempatan untuk berbenah, sekecil apapun langkahnya. Jika sahabat merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan kepada yang lain, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar dari jejak para tokoh Nusantara yang mengajarkan kebijaksanaan, keikhlasan, dan makna kehidupan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.